Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linajlisa fi hadzal majlis laula an ajlasanallah wa ma kunna linata'allama laula an 'allamanallah wa ma kunna linattafiqa laula an waffaqana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Habaibana al-afadil wa ulama'ana al-a'izza wa fi muqaddimatihim Al-Habib Ridha bin Ali bin Syekh Abu Bakar, wa fi muqaddimatihim aidan Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus, mata'anallahu bi tuli umrikum wa atala baqa'akum lil muslimin, wa jama'atana jamaah Jumat Kliwon dhumtum mahfudin wa bi'inayatillahi malhudin wa ala salawati hafidhin wa bima'hadi hidayati sibyan mutawassilin. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, perlu kita berucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutinitas kita di Jumat Kliwon yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umatnya berharap akan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Maka Indonesia Bela kan Haji? Indonesia Bela. Barusan Kang Haji menyampaikan bahwasanya kita yang hadir di sini insya Allah semuanya masuk surga. Allahumma amin. Pasti ini, pasti kita semuanya masuk surga. Jadi jangan sampai ada yang masuk neraka. Karena apa? Sangat jelas sekali, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Yang mana kita selalu mengucapkan kalimat tersebut, maka insya Allah pasti kita semuanya akan masuk surga. Karena kita jangan sampai kalah. Umat Islam semuanya masuk surga. Jangan sampai kalah oleh tetangga kita, kaum Nasrani, Kristen dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya apa namanya? Kalau dari dalam ekonomi itu apa namanya? Ya kayak jual beli lah. Kalau orang Kristen ketika meninggal diucapkan yaitu sudah tenang bersama Bapa di surga. Maka kita yang sudah kiai, kita yang sudah ustadz, kita yang sudah ngaji, masa masih merasa kira-kira amalan kita diterima apa enggak? Kira-kira amalan kita bisa memasukkan kita ke surga apa enggak? Yakin. Karena tadi kuncinya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Kita sudah megang kuncinya. Tinggal masuk saja. Tapi jangan nyari Kang Haji. Langsung masuk aja. Karena sudah punya kuncinya. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka berarti itu salah gurunya. Karena kuncinya mungkin salah. Jadi yakin, kita optimis. Semua umat Islam kita yang hadir di sini khususnya semoga
selalu bersama sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasti ketika ada tempat di situ dibacakan maulid, dibacakan kalimat thayyibah, ya, kalimat-kalimat at-thayyibah, maka disitulah penuh keberkahan. Karena tempat itu untuk tempat sendiri di dalam kitab di dalam kitab Mafahim, Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan tentang keberkahan, tentang tabarruk, ya, tentang keberkahan. Salah satunya itu dengan tempat, berkaitan dengan yang namanya tempat. Tempat itu tidak memiliki keberkahan aslinya, tetapi dia bisa menjadi berkah dengan adanya seseorang ataupun sesuatu kegiatan yang menjadikan tempat itu berkah. Maka salah satunya apa? Kita di sini duduk dari ba'da maghrib sampai sekarang, mungkin ada yang mengantuk, ada yang sudah pantatnya sudah panas, udah setannya udah nggak, ya, yang menang setan gitu. Jadi udah nahan ngantuk dan sebagainya. Jadi dengan niat yang benar tadi, maka tempat ini, tempat yang dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, maulid dan sebagainya akan menjadi berkah. Itu. Allahumma. Maka kita yang hadir di sini akan kecipratan keberkahan tersebut. Allahumma amin. Begitu. Kemudian dari awal tadi kita istighosahan, kemudian ya maulid dan simtudurar. Tidak lepas tadi Kang Haji mimpin hadoroh ila hadrati semuanya. Apa maksud dari ila hadrati itu? Yaitu tawassul. Tawassul itu ahadut turuqid doa, yaitu salah satu metode doa. Maka apapun itu bentuk tawasulnya, kita bertawasul kepada aulia, kepada Rasulullah, yang tujuannya yaitu al-aslu, tujuan daripada tawasul itu yaitu ila al-wusul ilallahi ta'ala, yaitu wusul sampai Allah ta'ala. Jadi puncaknya itu kepada Allah. Tetapi karena kita masih merasa kotor, kita masih merasa kurang, kita butuh sandaran, kita butuh wasilah, yang mana wasilah tersebut itu kita meyakini bahwasanya mereka yang kita wasilahi yaitu wali-walinya Allah yang dicintai oleh Allah, dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu yang namanya tawasul. Contoh ya, analogi gampangnya, kita ke Jakarta, nggak mungkin kita langsung sampai, kita butuh tawasul atau butuh wasilah. Apa wasilahnya? Bisa naik kereta, bisa naik bis, bisa naik mobil dan sebagainya. Itulah namanya wasilah. Maka ketika ada orang menyampaikan, ada orang mengatakan wasilah itu syirik, tawasul itu syirik, mereka tidak belajar ilmu. Mereka ngopinya kurang hitam, mereka ngopinya kurang pahit gitu. Jadi perlu belajar lagi. Kopinya kopi good day bae, jadi kurang hidung kopinya. Jadi gitu, kurang jauh. Mana perlu yang namanya tawasul. Maka kita warga Nahdliyin sangat kenal ya dengan yang namanya tawasul, sangat dekat dengan yang namanya tawasul. Tawasul itu melekat di hati kita. Karena tadi tanpa wali-wali kita, tanpa waliullah ya, tanpa ulama kita yang mereka masya Allah disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan mereka juga mencintai Allah, maka kita tidak akan bisa sampai kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa mereka. Maka itulah yang namanya tawasul. Kemudian tak lupa juga ini di bulan Dzulhijjah, bentar lagi kita lebaran haji, Idul Adha atau Idul Kurban. Identiknya kurban juga sekarang lagi musim haji. Kita doakan semoga semua minal hujjaj wal mu'tamirin wa ta'ifin wa zairin, Allahumma salimna wal muslimin wal hujjaj wal mu'tamirin wa ta'ifin wa zairin, Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lang tabur, ya alima ma fi sudur akhrijna wa iyyahum minadh dhulumati ila nur.
Jadi semoga hajinya mereka mabrur, pulang ke tanah suci, pulang ke tanah air dengan keadaan selamat dan juga dalam membawa label mabrur. Tapi itu tidak penting. Mabrur itu tidak penting, yang penting niat di hatinya. Atau tidak penting, bukan tidak penting mabrurnya, tidak penting panggilan Pak Hajinya. Jadi kadang kita niat haji, pergi ke tanah suci ya supaya dipanggil Pak Haji atau dipanggil Bu Haji. Kalau ada niatnya seperti itu, maka bisa jadi hajinya haji mabur, bukan haji mabrur. Jadi hajinya cuma naik pesawat mabur ya Bib. Jadi terbang artinya mabur. Jadi kalau ada yang berangkat haji tapi niatnya di sini supaya nanti kalau pulang ke Indonesia dipanggil Pak Haji, atau yang berangkat umroh dipanggil haji umroh kan haji Jadi kalau niatnya seperti itu maka salah sekali. Jadi hajinya bukan mabrur tapi mabur gitu. Hajinya haji mabur, cuma naik pesawatnya doang terbang gitu. Karena banyak sekali. Jadi lebih baik kita nggak berangkat haji tapi niatnya benar-benar niat dalam hati kita pingin ke Baitullah, niatnya haji dan umroh, daripada orang yang berangkat tapi niatnya supaya dipanggil haji dan sebagainya. Maka ada amalan yang sangat penting kalau kita ibu bapak mungkin pengen naik haji. Kalau ibu-ibu gampang Bu, kalau pengen naik haji. Pengen tahu nggak Bu? Ini apa namanya caranya? Kalau buat ibu-ibu gampang kan haji, buat yang muda-muda perempuan yang perawan gampang kalau mau naik haji, tinggal nikah saja sama Pak Haji. Insya Allah tiap malam naik haji. Pengantin anyar. Insya Allah naik haji. Gitu. Kalau enggak ya ada amalan baca surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah terus, tapi naik haji, tambah di baca surat Al-Falaq, terus Al-Falaq naik baca surat An-Nas naik, tinggal dikeluarkan surat tanah. Insya Allah cepat naik haji. Itu gampang, nah insya Allah surat tanah. Tapi ayah amalan Bu Pak. Jadi ketika kita hayang naik haji ataupun hayang umroh tapi nggak ada modal, karena haji itu mencek Kiai Asep mah lain Bapak Asep bertua lain Kiai Asep harus ngarana. Jadi ari cek Kiai mah ari haji teh aya 3 hiji. Jadi aya 3, pesak, fisik, manasik. Pesak duitna kudu aya, jadi fisik tanagana kudu aya, manasik latihana kudu bisa kudu aya latihana. Jadi gitu kudu aya 3 eta. Mun ayah salah hiji nu kalau ada salah satu yang nggak ada berarti kurang lengkap, belum bisa. Nah, kemudian lanjut ke amalan. Kalau kita ingin berangkat tapi nggak punya uang atau nggak bisa berangkat karena nggak punya uang, maka ada salah satu amalan. Ketika ibu bapak berangkat sholat subuh ke masjid atau ke musola atau ke majelis, kemudian melaksanakan 2 qobliyah subuh, kemudian berjamaah bersama imam, dilanjutkan berzikir sampai terbitnya fajar. Ibu bapak nggak keluar masjid, tetap di masjid terus sampai keluar fajar, maka ibadahnya itu pahalanya itu seperti kahajin wa umroh tamah. Maka pahala yang tadi dilakukan itu seperti pahala haji sama umroh tamah sempurna. Jadi nggak usah berangkat haji, nggak usah berangkat ke Baitullah kalau nggak punya uang, cukup mengamalkan seperti itu tadi. Jadi dari subuh sampai terbit fajar kita nggak keluar masjid, dia berzikir, iktikaf di masjid. Insya Allah itu pahalanya kahajin wa umroh tamah gitu. Kemudian kadang orang Indonesia mah kalau nggak berangkat haji kadang memasang gambar Ka'bah. Itu salah satu niat gitu, salah satu keinginan. Jadi menempel gambar Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik la hajjan. Labbaik Allahumma labbaik la hajjan. Tapi enggak haji, cuma hanya melihat Ka'bah seperti itu.
Alhamdulillah, semoga kita pada bulan Zulhijjah ini selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari lebaran, kemudian terus dan terus kita selalu diberi kesehatan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Maka itu afiyah yang sangat penting. Kita sehat, karena nikmat sehat itu sangat penting. Karena kalau kita nggak sehat kita susah ibadah, kalau kita nggak sehat susah usaha, susah segalanya. Karena itu sangat penting sekali. Maka dengan rutinitas malam ini, Jumat Kliwon ini, semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberi keistiqomahan. Karena saya sampaikan, qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min katsiril amal ma'a ru'yatit taqsir. Kemudian khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baiknya amal yaitu yang amal yang mudawamah, yang istiqomah, walaupun sedikit. Kita walaupun ya cuma segini, nggak bisa ribuan, nggak bisa ratusan, tapi tetap segini. Kalau istiqomah insya Allah itu lebih baik. Mungkin cukup sekian Kang Haji, dari awal nepi ke akhir, pilih ayat kata-kata salah hampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musil ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.